Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami dalam keadaan berduka cita saat ini atas kepergian orang tua kami di Indonesia menghadap Engkau, tapi kami percaya bahwa di balik duka cita ini Engkau punya rancangan yang lebih indah buat keluarga besar sendiri. Sekalipun saat ini itu semua belum tersingkapkan. Oleh sebab itu, sebagai anak, sebagai saudara, tentunya kami pasti merasa kehilangan ketika seorang ibu meninggalkan kami. Oleh sebab itu, kuatkanlah kami semua, khususnya keluarga Tuhan, agar melalui firman Tuhan ini boleh menguatkan iman mereka, memberi kekuatan baru bagi mereka, membuat mereka cepat terhibur, tetap saling mengasihi sesama saudara, sehingga tidak akan kelihatan ibu di tengah-tengah keluarga sudah menghadap Engkau, karena anak-anak dan cucu semua hidup saling mengasihi, saling menopang, dan saling menguatkan. Hamba-Mu yang tidak layak ini layakkanlah dengan Roh Kudus Tuhan. Berkata-katalah melalui mulut hamba Tuhan, agar apapun yang hamba sampaikan itu datangnya dari Tuhan dan dapat membangun iman percaya kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami semua sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya bacakan, saya ambil dari 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 ayat 19 sampai 25. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah dia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurat dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Kemudian Daud menghibur hati Bathsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihani anak ini, dan dengan perantaraan Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Yediza, oleh karena Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tema yang saya angkatkan, bangkitlah, jangan bersedih lagi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mengapa kepergian seorang ibu sangat membuat kita terguncang? Karena kasih ibu itu sangat tulus. Bahkan firman Tuhan mengatakan, apakah ada ibu melupakan anak kandungnya? Ini Tuhan yang berkata, apakah ada seorang ibu melupakan anak kandungnya? Sekalipun seorang ibu melupakan anak kandungnya, aku tidak akan melupakanmu. Jadi Allah sendiri mengatakan bahwa seorang ibu tidak akan pernah melupakan anak kandungnya. Kemudian apalagi yang membuat kita terguncang ketika ibu kita meninggal? Ia mengatakan bahwa betapa besarnya kasih seorang ibu, sehingga sering juga kita dengar bahwa di doa ibu ku dengar namaku disebut. Kemudian kita dengar juga kasih ibu sepanjang jalan. Bahkan kawan saya seorang pendeta, bukan dari BBKP, tapi kawan saya dulu kuliah di Abdi Sabda. Dia ginjalnya keduanya sudah tidak berfungsi lagi. Dia sudah menjadi pendeta, kami sama-sama pendeta. Kemudian ketika ginjalnya ini nggak berfungsi lagi, maka ibunya berkata kepada anaknya, "Nakku, biar kamu masih bisa hidup, satu akan kukasih ginjalku kepadamu." Maka ibunya itu mengasih ginjalnya satu. Waktu itu di Facebooknya saya baca, "Ibu tak berkesudahan kasihmu," katanya.
dalam kandungan, dan sekarang aku sudah dewasa dan sudah memiliki anak lagi, tapi kamu tidak pernah berhenti mengasihi. Dan dilakukan operasi pemberian ginjal kepada anaknya. Kemudian waktu itu sembuhlah kawan saya itu. Dia kembali beraktivitas, kembali melayani. Tapi 1 tahun yang lalu saya dengar bahwa ternyata kawan saya itu meninggal juga. Yang mau saya sampaikan bahwa saat ini buat kami semua, abang dan kakak kami semua, bahwasanya firman Tuhan hari ini juga mengajarkan seperti itu. Waktu itu Daud kehilangan seorang anak. Kemudian dia berdoa, dia berpuasa. Anaknya disakit parah. Dia berdoa, berpuasa, tidak makan, tidak minum. Kemudian dia tidur di tanah. Tetapi ketika dia mendengar bahwa orang berkata anak itu sudah mati, maka dia berkata, sudah matikah anak itu? Sudah. Dia bangkit, dia mandi, dia makan, dia pergi ke rumah Tuhan. Semua orang bingung. Apa yang kau lakukan ini, Raja? Kami tidak mengerti. Ketika anakmu sakit, engkau berdoa, tidak makan, tidak minum, engkau berpuasa. Tapi ketika anakmu mati, kenapa engkau bangkit? Maka Daud berkata, ketika anakku sakit, aku berpuasa. Aku berpikir, mana tahu Tuhan mengasihani aku dan menyembuhkan anakku. Tapi sekarang dia sudah mati, tidak mungkin lagi dia datang kepadaku. Aku yang akan datang kepadanya. Dia bangkit, dia meneruskan perjalanan kehidupannya. Akhirnya Tuhan memberkati. Lahirlah kembali Salomo yang menggantikan dia menjadi raja. Jadi yang mau saya sampaikan buat kamu semua, abang-abang kami, ada 3 gambar saudara yang ditinggalkan mami ini. Melalui firman Tuhan ini, janganlah terlalu lama bersedih, bangkitlah. Kalau menurut saya tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan yang kebetulan itu pun pasti ada rencana Tuhan yang lebih indah di dalamnya. Makanya saya dulu pas waktu ini di rumah jemaat kita ada dulu kebaktian pekan keluarga. Begitu saya katakan nasnya dulu Mazmur 23, dalam penderitaan kita ada rencana Tuhan yang lebih indah. Begitu amin, datang anak paling tua, Pak, jari telunjuk ada putus jari telunjuknya ini setengah. Kemudian istri saya langsung dilarikan ke rumah sakit dengan anak yang paling kecil ini. Baru jemaat yang punya rumah bilang, pendeta, itu tadi anak lu Elo itu jari telunjuknya putus. Kenapa? Ternyata ada di situ sepeda, dia abangnya memutar sepeda itu, kemudian yang kecil ini memasukkan jari telunjuknya ke rantai itu, kemudian diputar abangnya dan putus paruh. Kemudian saya bilang, kita doa dulu. Kami doa, dibawa ke rumah sakit. Dokter berkata nggak bisa disambung lagi. Ini kalau terlalu lama kan infeksi, Pak. Iya dok, tapi cobalah. Nggak bisa, Pak. Kalau rujuk ke rumah sakit besar silahkan. Kemudian saya bilang rujuk ke rumah sakit besar. Kemudian di sana dokter spesialis bedah tulang dilakukan ronsen dan dia bilang nggak bisa, Pak. Ini harus segera dibuat. Tolonglah dokter. Kalau Bapak maksa saya usahakan, tapi saya nggak jamin bisa nyambung. Saya akan masukkan besi dari tengah katanya. Kemudian sampai di rumah sakit dilakukan operasi 1,5 jam buat anak umur 3 tahun. Bius total. Kemudian tunggu 3 hari. Kalau 3 hari hitam harus dibuang. Kalau enggak berarti nyambung. Saya berdoa dengan air mata terus. Kemudian tunggu 3 hari lagi. Saya berdoa terus. Akhirnya dokternya datang. Oh nyambung, Pak. Dan sekarang seperti tak pernah putus. Yang mau saya sampaikan, makna yang saya dapatkan itu adalah ternyata di balik menunggu 2 kali 3 hari itu, saya merasakan bahwa ada rencana Tuhan yang lebih indah di sana. Makanya ini pun mami, saya manggil sekali mami. Saya melihat kamu semua saudara bergandengan tangan, bagaimana supaya mami ini sembuh. Beberapa kali kami datang ke rumah dengan seraya sektor pengepek dan pengurus PJJ dan jemaat. Kita berdoa, mami ini masih berusaha untuk meresponnya. Mami ini masih berusaha untuk menyambut omongan kita. Mami, kamu dari lalu cuhar, saya bilang. Katanya gini, baru iya mami, aku lama di cuhar, saya bilang. Dia terus semangat sampai dilakukan operasi dan sampai di rumah sakit kita masih teleponan, dia masih mau merespon. Jadi yang mau saya sampaikan buat kamu, kami semua, pandanglah ke depan, bangkitlah dari keterpurukan, jangan terlalu lama bersedih, karena di balik itu suatu hari kamu akan menjadi penyembuh bagi orang yang mengalami hal yang sama. Karena saya pernah membaca buku diceritakan dalam buku itu, jangan berhenti di dalam penderitaan, hadapilah, maka suatu saat kita menjadi penyembuh. Kenapa saya katakan demikian?
Kemudian setelah mereka melewati badai itu, ketika sudah tidak ada lagi badai, maka ayahnya berkata, berhenti nak. Kemudian berhenti mobilnya, anaknya bertanya, ayah tadi ketika datang badai, kenapa ayah nggak mau berhenti? Coba keluar dari mobil. Dia keluar dari mobil. Coba lihat ke tempat yang kau suruh aku berhenti. Dia lihat suara apa yang kau dengar? Suara orang teriak minta tolong ayah. Ketika kamu berhenti di situ, kamu juga akan menjadi orang yang teriak minta tolong. Tapi ketika kamu maju, kamu tinggal melihat saja karena engkau sudah duluan melewati. Jadi buat abang-abang kami bertiga, segala sesuatu yang kamu hadapi, pandanglah ke depan. Suatu hari kamu juga akan menjadi penyembuh-penyembuh bagi orang yang mengalami sesuatu yang saat ini mungkin itu menjadi duka bagi kita. Suatu saat itu menjadi senjata kamu untuk menguatkan orang lain yang berduka cita, yang melewati masa-masa sulit dalam hidup kamu. Saya dulu waktu abang saya meninggal karena bunuh diri, saya berkata dalam hati saya, kenapa Tuhan? Ayah saya seorang pertua dan saya seorang ketua remaja. Kenapa abang saya harus meninggal bunuh diri? Waktu itu saya memberontak. Karena waktu itu saya masih SMA. Tapi ketika saya masuk ke dunia pelayanan, ada seorang jemaat yang ayahnya membunuh diri. Dan dulu secara liturgi kita tidak bisa itu diliturgikan. Kalau abang saya dulu begini, setelah selesai acara adat, maka ditutup, kemudian berjalan saja. Biasanya kalau di kampung itu, kita berangkat ke kuburan ini berjalan sambil nyanyi. Didorong semua nyanyi, sepanjang jalan sampai di kuburan itu bernyanyi. Tapi abang saya waktu itu tidak ada. Jalan saja, karena memang itu kematian itu tidak bisa kita dulukan rancangan kita. Karena kematian kalau bunuh diri itu berarti kita melawan rancangan Tuhan seperti itu. Kemudian ternyata di dunia pelayanan saya dapatkan ada orang yang meninggal orang tuanya bunuh diri dan tidak bisa dilakukan itu dulu. Kemudian ketika datang jemaat ke rumah, dia tidak mau. Kami mau melakukan ibadah penghiburan, dia tidak mau. Tolonglah kak, saya bilang, kami mau melakukan penghiburan. Gak usah pendeta, ngapain? Kemudian, tapi terserah, aku gak akan dengarkan katanya. Kemudian datang ke rumah semua orang